Oke, selamat malam semuanya. Malam Bang. Eh, ada yang masuk. Nah, eh, pada kesempatan kali ini ya malam ini saya inisiatif ya bikin apa ya tutorial lah ya atau nge-review belajar bareng lagi buat besok ya mau UAS. Ya harapannya dengan adanya pertemuan tambahan ini kalian bisa maksimum besok untuk mengerjakan soal ya. Jadi ini sukarela aja dari saya. Kalian juga bisa makin ngerti, mungkin ada yang belum ngerti, saya juga makin terbiasa buat menjelaskan. Buset. Oke, uh, tanpa basa-basi ya langsung aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung langsung tanya ya, interaktif aja, nggak usah malu-malu ya. Ini kalau di Zoom nggak banyak ya, kalau di kelas mah dikit, cuma 4 orang ya, kalau di Zoom bisa banyak. Di kesempatan juga nih, yang nggak pernah datang pas pertemuan saya ya, bisa tanya ntar gitu. Nah, oke. Saya kasih kisi-kisinya gitu ya, kisi-kisinya aja dulu lah. Pokoknya pasti besok tuh soalnya ya mirip-mirip kayak tugas ya, kayak PR. Pasti ditanya DBB kan pasti kayak gini mirip-mirip lah. DBB terus pasti persamaan gerak ya DBB persamaan gerak apalagi uh, solusi gerak nih ya pindahan. Nah ini respon berarti ya. Berarti pasti DBB bikin DBB dulu terus persamaan gerak. Terus biasanya respon. Nah, kalau misalnya yang perpindahan linear nih, responnya berarti jarak ya. Kalau misalnya bukan mekanisme, sistem ya, sistemnya berotasi, berarti responnya sudut. Nah, terus apalagi biasanya? Terus parameter yang penting ya biasanya tuh kan apa aja sih? Faktor redam ya, faktor redam, redaman kritis, frekuensi pribadi ya. Nah, ini kayak misalnya XT ini respon ya. Respon atau yang mau kita tinjau itu apa di sini responnya amplitudo ya, amplitudo maksimum nih. Ini tuh respon ini tuh amplitudo ya, simpangannya. Nah, ini persamaannya gitu. Jadi dia bisa berubah-berubah tergantung waktu T. Harusnya kalian udah nyimpan ya ininya materi yang saya ini nih. Jadi tinggal baca aja gitu kan. Ini saya bahas aja jadi bisa lebih ngerti lah. Gitu. Terus apalagi ya? Nah, kalau ini harus dihafal ya. Ini respon respon buat persamaan yang homogen ya, bukan getaran paksa. Nih, ini tuh respon untuk yang bukan getaran paksa nih. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya kan kalau kalian lihat nih di sini kan saya cari A sama B-nya ya, yang nggak ketemu itu nih yang banyak. Sebenarnya mungkin nanti tuh yang nggak ditanya sih apa eh, sampai mengandung angka gitu, nggak perlu biasanya ditanya responnya gimana, cukup gini ya, tapi diganti ininya tuh jadi angka nih. Si faktor dam nih, kayak ini jadi angka nih ganti aja. Ini angka. Nah ininya kan ini kan nggak bisa dapat nih. Ini didapetinnya dari mana? Dari pakai kondisi batas TA ya. Ketika pakai kondisi awal yang perpindahan ketika T0 kan 0. Nah, berarti ini nanti kita bisa dapat A sama B-nya nih. Dari pakai dua kondisi batas ketika ini sama ketika kecepatan. Nih kalian bisa lihat sendiri aja ya. Kan di sini saya dapat A sama min B nih. Ini persamaan satu nih.
Nanti yang kedua pakai yang kecepatan. Cuman nggak dapat ya di sini teh. Tuh mentok. Soalnya nanti ini mau dapetin variabel A sama B ya. Jadi nanti ini tuh jadi angka ini tuh. Kalau udah dapet A sama B. Ini jadi angka, angka. Ya ini angka nih. Ini semua angka juga nih. Nah itu respon ya. Biasanya gitu. Itu jawaban dari kalau ditanya respon. Ini harus dihafal bukan yang ini ya. Soalnya nggak dikasih kayaknya itu dihafal. Nah, terus habis itu ada mau ditanyakan nggak sampai situ? Terus ini dibaca ya, dibaca aja nih DBB-nya kenapa bisa gini. Kan ini kan berotasi ya. Nah, tuh kalian baca aja jadi muncul ini. Kalau yang udah sering datang di pertemuan saya mah sudah ngerti ya itu. Udah sampai berbusa itu saya jelasin. Kalau yang nggak datang nggak tahu ya. Ya mungkin dia ngerti pas pertemuan Pak Prof yang nggak tahu. Tapi intinya pas pertemuan saya biasanya saya jelasin lebih dalam. Nah gitu. Kita coba lihat ini dulu deh. Wah, materi dulu lah. Nah, mana tadi? Nih ya, simpangan tuh X, kecepatan X dot, percepatan X double dot. Nah, nih, ini kalau misalnya mau cari respon ya, tapi ini getaran paksa nih. Jadi kalau getaran paksa tuh, lihat tuh di belah kanan tuh ada FO sin omega T tuh, ada gaya input. Kalau bukan getaran paksa itu cuman MS double dot plus CX dot plus KX sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau getaran paksa ada dua responnya, ada XHT sama XK. Tuh, kayak gini ya. Nah, terus apa lagi? Ini diagram fasor ya, ini buat cari amplitudo maksimum ya, atau respon maksimum. Nah, ini tinggal baca aja ya, tinggal masuk-masukin ini. Ini persamaan gerak tuh ya. Ini kalau diketahuinya langsung persamaan gerak. Cuman biasanya soal itu kan ada sistem dulu nih. Persamaan geraknya belum ada. Nah, kalian yang definisikan sendiri. Itu. Terus apa lagi? Ini dulu. Nah, ini juga nih. Ini yang lumayan ribet ya. Nih, ini masa tak seimbang. Ini ribet nih. Ngebayangin DBB-nya ya. Ini yang rumit nih. Langsung aja lihat di catatan saya lah ya. Enggak. Besok keluar ini nggak ya? Ini baca sendiri aja lah ya. Baca sendiri aja. Mending kita bahas yang ini aja lah. Nah, nih, ini aja deh yang penting ya. Ini dihafal nih, tata kecil nih. Ini yang biru-biru nih ya, ini hafal nih. Soalnya besok pasti dipakai. Terus mana lagi? Nih, omega ini kenapa gini? Ini dari persamaan gerak ya. Nih, dari sini nih. Nih, ini kan omega n kan akar K per M biasanya ya. Jadi omega n-nya kalau misalnya persamaan gerak kayak gini, jadi akar K per M, akar K, K-nya itu, M-nya ini semua nih.
harapannya yang udah sering datang pertemuan saya udah ngerti sih ya kalau saya cerita gitu ya. Jadi kan kalau biasanya rumus omega n kan akar K per M nih. Tapi ini dari persamaan gerak biasanya ya kalau ada sistemnya. Gimana bentuk persamaan geraknya. Jadi nggak selalu akar K per M omega n itu. Nah, terus mana lagi ya? Ini dihafal nih. Faktor redam ini CC ini rumusnya ini redaman kritis ya. CC itu. Ini faktor redam. Terus nih, ini frekuensi paksa. Kalau omega n frekuensi pribadi, kalau omega d itu frekuensi paksa ya. Atau kalau lebih ngerti, ini tuh akibat apa coba? Akibat gaya input ya, yang tadi yang FO sin omega T itu. Itu omega D itu, menghasilkan omega D. Nah, dari sini aja kali ya. Hmm, nah, ini aja lah. Coba ada yang mau tanyakan nggak? Mungkin ada yang udah belajar sendiri terus bingung apa gitu. Tanya coba. Udah pada megang ini kan ya materi yang saya ini. Cuma ntar ada revisi lagi, ntar malam saya kirim setelah ini. Udah pada megang belum? Udah bang. Udah ya. Ada yang nggak ngertinya apa? Coba mungkin ada yang mau tanya. Kalau nggak pernah datang, waduh, itu mah pasti ketinggalan banget ya. Atau nggak datang tapi nggak merhatiin, waduh. DBB pun bingung banget pasti. Pokoknya ini kalau DBB-nya salah ya ke bawahnya salah ya. Kecuali sistemnya sederhana ya. Bisa kita lihat misalnya omega n tinggal akar K per M ya. Berarti cuma punya satu pegas misalnya. Bisa dapat tuh ya omega n-nya langsung aja akar K per M. Cuman kalau sistemnya rumit, gimana DBB ya? Jadi habis DBB persamaan gerak. Nah, baru dari persamaan gerak tuh kemana-mana tuh. Respon, omega n. Kalau misalnya redaman kritis, pakai rumus yang bisa langsung ya. C per CC. CC-nya 2 akar KM ya bisa. Tapi 2 akar KM itu kalau apa? Kalau K-nya cuma satu ya. Kalau ada dua pegas kan beda ya. Jadi dari persamaan gerak lihatnya. Atau kalian kalau udah baca yang ini, mana? Nah, ini aja dulu nih, omega n nih. Kan rumus dasar akar K per M ya. Tapi di sini beda, jadi ini per ini. Dari mana? Dari persamaan gerak lihatnya nih. Nah, jadi konsepnya tuh pasti kalau omega n itu ini ya, yang berpasangan sama theta nih, depannya aja ya, dibagi ini yang berpasangan sama theta double dot. Nah, ini omega n-nya. Ada mau ditanyakan nggak? Pokoknya latihan satu linear, satu rotasi aja ya. Atau nggak latihan ini semua dicoba lagi. Soalnya pasti besok sistemnya gitu aja. Kalau nggak linear, rotasi. Terus pegasnya bisa dua, redamnya satu mungkin, atau gimana. Bisa aja langsung getaran paksa ya. Berarti ada gaya gini nanti. Ini getaran paksa nih ya. Kalau bukan getaran paksa tanpa ini nih. Mungkin bahas soal aja langsung ya. Ini aja lah. Hmm.
Ya, ini aja nih. Nah, ini aja. Pada gambar terlihat suatu sistem massa, pegas, dan peredam. Tentukan frekuensi pribadi, redaman kritis ya, sama masa telepon diabaikan. Nah, ini kan sistemnya. Cara DBB-nya gimana? Biasa ya, saya udah sering jelasin. Mau bebas, mau dianggap putar ke atas atau ke bawah. Terus, mungkin ada yang pusing ya, ini tuh linear apa rotasi? Nah, ngebayanginnya gampang aja gini nih. Ini kan batang nih. Ini ada massa. Ini ada tumpuan nih, engsel. Ini bukan perpindahan linear ya, bukan digeser gitu. Tapi berputar. Kalau yang linear gimana? Contohnya mana? Nih, ini linear nih. Ini rotasi. Berputar ya. Yang mana? Nah, ini rotasi juga. Lihat aja masanya ya. Ini kan sistemnya mau diginiin tuh. Yang ini kereta linear nih. Jadi ini biasanya ditanya, kalau ini respon apa? Responnya tuh amplitudo mana? Nih, kayak gininya nih. Nah, amplitudo itu kan yang paling tinggi ya, gelombang tuh. Ini kan kalau nabrak ini kan berarti bakal gini kan, lama-lama berhenti. Nah, gitu ya, ngebayanginnya. Ini juga sama linear. Nah, kalau ini sudut ya, jelas ya. Nah, langsung aja. Ini DBB-nya. DBB-nya gini. Terus definisikan gayanya. Ini ada gaya FA. Nih, ini kan tumpuan. Berarti kalau DBB kan harus kita cabut semua ya. Jadi gaya. Jadi ini tumpuan engsel kan harusnya gayanya 2. Tapi saya bikin aja cacing ya. Jadi arah sama besar nggak tahu nih kalau cacing tuh. Kalau mau simpel ya. Jadi gitu aja nggak apa-apa. Gaya di A. Terus apa? Terus gaya ini. Gaya pegas nih. Kan waktu turun berarti ditarik pegas. Waktu turun berarti ditahan peredam. Jadi ke atas. Nah, terus apa? Ini gaya pegasnya ya. Gaya pegasnya berarti kan kalau gaya pegas selalu K kali perpindahan. Perpindahannya ini nih. Nah, berarti segitiganya mana nih yang terjadi? Nih ya. Terus saya bikinin nih. Nih. Berarti ini B-nya nih. Ini B-nya kan. Nih, kan sampai sini B nih. Kan awal-awal segini B nih. Kalau dia miring, titik kayak ini juga ya. Ini B juga ya. Jadi ini B. Nah, perpindahannya tuh mana ini? Nah, terus definisikan sendiri aja nih perpindahan ini tuh apa? Berarti ini apa nih? Sin depan per miring. B sin theta ya, dapat ini. Kan sin theta sama dengan depan per miring. Nah, ingat ya, jadi kalau misalnya K kali X perpindahan, ini jangan digantung gini doang kayaknya ya. Ini harus diganti mengandung yang diketahui. Ingat yang diketahui di sini kan ada B, tuh, ada A, ada L. Berarti nggak boleh di sini tuh yang bukan diketahui, jangan ngegantung. Misalnya K kali X doang, jangan ya. Diganti jadi ini, ada K, ada B. Kan K tahu ya. Nih, tahu. B juga tahu. Nah, jadi itu diganti sama itu ya.
kan tadi tuh apa? X-nya itu kan B kali sin theta. Nah, tetanya theta kecil nih. Jadi, kalau sin theta diganti theta. B kali sin theta. Berarti B kali theta ya. X-nya itu. Nih, jadi B kali theta. Nah, terus kalau yang peredam juga sama ya. Ini kan ada dotnya ya. Berarti muncul dot 1 tuh gitu. Dihafal aja ya. Jadi gayanya ini, gaya peredamnya udah diganti ya. Terus gaya pegas ini. Terus apa lagi? Momen inersia ya. Nah, ini momen inersia rotasi ya. Momen inersia massa akibat rotasi. Nih, diketahuinya JA. Jadi kalau diketahui JA ya, dia nggak perlu JG yang pernah saya bilang di kelas ya. JG itu momen inersia rotasi akibat massa berputar, tapi terhadap titiknya sendiri. Ingat JG itu ya. Sedangkan kita kalau ngerjain getaran itu harus terhadap titik yang diam ini nih, di sini nih, di kiri. Jadi harus JA. Nah, ini diketahuinya JA nih. Saya bikin soalnya. Nih, JA. Berarti udah JA aja kali theta double dot. Jadi ini momen inersia rotasi. Jadi harus JA kali ini ya, pasangannya tuh. Nah, karena tahu JA, nggak muncul FT sama FN, FT sama FN ya. Sama JG nggak muncul. Ingat soal yang atas nih ya. Nah, kalau ini, dia nggak tahu JO nih. Kalau nggak tahu JO, kan ini kan berputar ya. Titik O ada di bawah nih. Kalau tahu JO, dia nggak muncul ini FT, FN. Nah, itu nggak muncul ya. Ingat, ini tuh muncul per massa ya. Kan massanya ada 2 nih. Jadi pasti muncul setiap massa itu. Dia muncul kalau nggak tahu JO. Ingat itu ya. Kalau nggak tahu JO, pasti ada FT, FN, sama JG. Ingat. Nih, ini tuh satu paket. Nah, cuman yang soal yang ini, JG-nya diabaikan nih. Jadi nggak ada. Gitu. Ada FT sama FN. Terus apa lagi ya yang penting tuh? Nih, terus muncul berat ya. Ingat, ini muncul berat. Kenapa muncul berat? Karena pada saat seimbang statik itu ya, pegas ini nggak main. Sama kayak yang saya ceritain waktu dulu yang motor itu ya. Ada K kali X sama K kali delta itu tuh. Nah, pada saat seimbang statik nih, ini pegasnya nggak nahan. Jadi ketika diputar, dia muncul berat. Muncul berat ya. Kalau soal yang ini, nih, nah kalau soal yang ini, dia nggak muncul lagi berat ya. Kenapa nggak muncul lagi berat? Kan berat tuh gaya ya, nggak muncul berat nih. Karena pada saat seimbang statik, oi, belum, belum. Nah, pada saat seimbang statik nih, pegas ini udah main nih. Udah nahan si berat ini nih. Jadi, nggak ada lagi berat, gaya berat batang, berat massa, nggak ada ya. Ingat, jadi pada saat seimbang statik ini, dia gaya beratnya udah ditopang gaya pegas, yang K kali delta. Kalau misalnya mau masuk beratnya boleh, tapi nanti di sini jadi K kali ini. Nah, yang saya jelasin dulu tuh, sebelum UTS.
Jadi kalian harus ngebayangin sistemnya ya. Lagi-lagi nih kalau ada soal langsung bayangin dulu sistemnya. Diapain, bergeraknya gimana, ditahan siapa aja. Kayak ini nih, ini pada saat seimbang statik udah ditahan pegas, jadi nggak ada berat. Kan ini kan tumpuan di sini. Ini kalau kita lepas nih kan pasti berputar logikanya. Nah, udah ditahan ini, jadi berat nggak masuk. Beda sama yang tadi di atas nih. Kalau ini pas pada saat seimbang statik udah beratnya kemana? Ke bawah ya, ke sini nih. Nggak kepegas larinya. Kan dia vertikal nih. Beratnya gimana? Gini kan. Nah, udah ketahan ini nih. Tumpuan di bawah, bukan ketahan pegas. Makanya pada saat diputar nih, baru dia muncul berat ya. Nah, terus mana lagi? Contoh lain. Kalau ini nggak muncul berat, ingat ya. Nggak ada berat. Ini kan perpindahan linear, ingat ya. Kalau ini udah nggak. Nah, ini sama nih. Ini berat nggak masuk ya pada saat diputar nih. Kan harusnya ada gaya berat. Nah, dia nggak ada. Kenapa? Pada saat seimbang statik, kan ini misalnya berat di sini. Udah ketahan pegas. Nah, gitu. Pintar-pintar ngebayangin ya. Nah, lanjut aja ke sini sekarang. Ini kan gayanya udah ya, gayanya udah semua sama ini momen inersia. Jadi di sini bebannya tuh ada gaya, terus momen. Nah, udah mendefinisikan semua bebannya, baru ke persamaan geraknya. Nah, ingat kalau berputar nih, sistem yang berputar, dia pasti pakai sigma momen, bukan sigma gaya ya, sigma F bukan, tapi sigma momen terhadap titik yang diemnya ya di A. Nah, langsung aja masukin gaya dikali jarakan 0. Kan G-nya di A. Ya terhadap titik A ya 0 jaraknya. Terus ini momen. Kalau momen gak dikali jarak lagi ya. Langsung aja. Terus gaya ini dikali lengan. Terus gaya yang ini dikali lengan juga. Ini gayanya. Lengannya A. Kenapa lengannya A? Coba. Nih lengannya A ya. Ini sampai sini tuh A. Di logikanya nih. Ya ini A nih. Nah ini A. Itu lengan ya. Lengannya itu. Coba nggak bingung itu ya. Kalau ini berputar gitu ya. Ini pegasnya cuma main gini ya. Jangan bilang ini pindah ya, titik ini ke sini gitu misalnya. Nggak gitu ya. Jadi titiknya tetap sama ya. Di sini kalau turun, kalau ini berputar, titik ini turun. Jadi jarak ini tetap A nih. Coba ada mau tanya nggak? Ini yang nggak pernah datang di banyak banget kan, 18. Nah ya, saya anggap ngerti ya. Nah, terus habis gaya ini, gaya kalengan, ingat. Gaya kalengan. Selanjutnya gaya apa lagi? Gaya pegas ini. Dikali lengannya ini kan nih. Lengannya apa? B. Nih. Jadi gaya kali lengan. Nah, udah semua gini, langsung rapihin ya. Ini JA-nya diganti sama ini ya, karena diketahui. Terus ini kali A ya, jadi A pangkat 2.
Kan ini pengali semua nih ya, ini kali ini, kali ini, kali ini. Jadi ini. Nah, theta dotnya keluar. Ingat ya, ini hafalin aja, harus disusun ya persamaannya. Jadi theta double dot paling depan, theta dot di tengah, terus theta doang. Jadi kalau udah gini ya, udah gini, sebisa mungkin setelahnya tuh kalian udah susun nih persamaannya. Theta double dot di depan, theta dot tengah, theta doang di terakhir. Nah, ini kali ini jadi B pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ya udah omeganya dapat di sini ya. Tinggal ini bagi ini. CC-nya juga sama nih. Kan rumusnya ini. Tapi K-nya pakai K ekuivalen. Ini K ekuivalen tuh ini. Ini semua nih. K dikali M. M-nya ini. Nah, coba di sini ada yang tanyakan nggak? Jadi rumus apa ya? Rumus bakunya emang ini ya. Omega N ini, CC ini. Tapi kalau sistemnya beda-beda ya. Lihat dari persamaan gerak ini nih. Jadi analoginya mah gini nih, ini K. Ini tuh M milik semua. Ini milik C. Dah, coba. Ini dulu aja, simpel. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya udah jelasin juga nih seimbang dinamik. Kalau seimbang statik tuh belum diganggu. Maksudnya belum kita putar ya. Itu seimbang statik. Nah, pas dia ke bawah, itu seimbang dinamik tuh. Seimbang statik tuh mana nih ini? Kalau diurai gimana gayanya? Kalau seimbang statik gini kan. Nah, gitu nih. Nah, seimbang statik gitu. Kalau seimbang dinamik gini. Dia udah berputar, udah main gitu ya, seimbang dinamik. Ingat ya, ini tuh pada saat begini. Kalau misalnya beda lagi, rada turun, nanti beda apa? Persamaan geraknya sama, cuman mungkin beda apa? T-nya mungkin ya, waktu, terus apa lagi? Jaraknya sama ya. Kan ini kan gimana waktu ya, pada saat di sini berapa waktunya, udah di sini berapa. Jadi ini pada saat gini aja, pasti persamaan geraknya gini. Kalau mau gerak lain juga pasti gitu ya, ke atas gini. Kan ini sistem nggak gini doang ya, bisa aja pada saat di sini, di bawah, naik. Nah gitu, jadi pada saat gini persamaan geraknya dapat gitu, dianalisa dapat gini. Jadi ini mewakili semua gerakan dia gitu. Coba ada yang ditanyakan nggak? Terus data kecil ya, hafalin. Kapan kita pakai nih? Kalau dia lihat dipakainya pas kapan coba? Pas ini ya, mendefinisikan perpindahannya nih. Ini. Si data kecil ini main, maksudnya kepake di situ pada saat mau nyari ini nih. Nyari itu, nyari ini. Nah, lanjut ya. Ada mau tanyakan mungkin di sini? Di BB-nya bingung atau persamaan geraknya mungkin yang bingung atau gimana? Gimana, ngerti nggak? Tuh, interaktif dikit lah. Tuh. Ini saya ngomong sama hantu kali ya. Bang mau nanya, Ya, boleh. Gimana? itu kalau misalnya lawan arah, Hmm?
Berarti Gimana? panahnya ke lawan arah. Nah, ya betul. Kan gini ya ngebayanginnya. Ingat ngebayanginnya ini diem kan. Kalau ini diputar ke atas nih. Ya berarti titik ini ditekan pegasnya ya. Kan gini. Nah, gitu kan. Titik yang di ciri bawah ini ditarik peredamnya. Terus kemarin di kelas juga kan ada yang bingung ya kan ngebayanginnya tuh gimana sih DBB tuh. Ingat yang kita ganggu tuh masanya ya. Jangan ini yang kita ganggu nih, jangan maksudnya jangan peredamnya kita tarik gitu, jangan. Langsung fokus mata kita ke sistemnya tuh ke ini nih. Ini kita ganggu, kita tarik misalnya. Nah, jadi mengalami apa? Dia kena siapa? Kena ini, ditarik pegas gitu kan. Nah, terus ini kan ada tumpuan. Jangan ngebayang gini. Memang engsel itu kan gitu kan gayanya di statika dulu. Cuman langsung aja ngerti ngerti getaran tuh gimana ya bilangnya. Kalau misalnya dia rotasi pasti gaya di sumbu putarnya bikin aja cacing soalnya pasti nggak kepake juga. Kan nanti sigma momennya terhadap titik titik sumbu putarnya itu gitu logikanya. Jadi kita definisikan ada gaya tapi cacing gitu. Boleh juga gini sih, AX sama AY kan dulu mah kalau di statika boleh, cuman kan nanti kan AY kali 0, AS kali 0 kan di sininya tuh. Cuman udah nggak usah capek, langsung aja gaya FA. Jadi tumpuan tuh ngasih gaya nih di batang ini. Nah gitu. Ada lagi mungkin? Coba boleh tuh latihan coba ya. Kalau bikin ke atas harus sama ya ininya, sama geraknya. Coba ada yang mau tanya lagi? Ini belum getaran paksa ya. Tapi biasanya skornya yang skor gede tuh gitu ya, DBB bagus. Persamaan gerak dapat. Itu udah gede biasanya. Paling pertanyaan berikutnya apa? Frekuensi pribadi. Itu kalau yang getaran bebas ya, bukan getaran paksa ya. Cuman saya yakin besok tuh pasti getaran paksa langsung. Soalnya getaran bebas tuh udah di sebelum UTS kan. Nah, getaran bebas ini dipakai, ditetapkan ke getaran paksa. Kan tetap kita harus definisikan ininya, gaya-gayanya kan. Sama aja kan kayak sebelum UTS, cara ngerjainnya. Nah, gitu ya. Udah ya, lanjut ya. Pokoknya kuncinya latihan soal aja, udah itu pasti pasti bisa. Saya jelasin aja ini datangnya dari mana, nanti kalian coba sendiri. Saya biruin deh yang harus dihafal di sini ya, yang biru tuh. Kayak ini nih, cara ngapalinnya gampang ya ini nih. Gini nih, misalnya ini kan perpindahannya nih. Kan mengandung apa nih, A kali sin theta dapat ini. Nah, sin tetanya theta kecil, ingat aja ya. Jadi langsung sin theta diganti theta. Nah, kalau yang bawah ini nih, yang ini hafalin aja gampang. Jadi kuncinya ini. Terus yang bawah tinggal gini aja, x dot. Ini nggak usah tulis nih. Langsung ini, tapi tambahin dot. Kan tadi theta doang, ini theta dot. Begitupun yang percepatan ya. Jadi double dot. Kan ini percepatan nih. Double dot. Double dot juga ini. Nih, kalian bisa perhatiin nih. Ini kan pindahnya linear ya. Tapi kita harus cari hubungan ke sudut, makanya jadi ke theta tuh. Karena sistemnya rotasi. Memang ininya kan pindah linear ya. Titik pegasnya nih. Ini ke sini kan. Tapi kita harus pantau dia eh, menggabungkan hubungannya ke si perpindahan sudut ini nih.
si tetanya gitulah. Kalian kalau perhatiin gitu nih, ini maunya gitu. Ini diganti kan. Nah, udah ya lanjut aja ke sini dah soal berikutnya. Nah, ini getaran paksa nih. Nah, ini aja, ini penting nih, besok keluar kayaknya. Untuk sistemnya nggak tahu saya gimana ya. Yang pasti antara linear atau rotasi nggak tahu ya. Kalian pahamin ini aja harusnya bisa besok bisa sih. Ini soal-soal yang di sini sama cara ngerjainnya. Kalau bisa pasti besok bisa. Nah, gitu aja sih kisi-kisinya. Kalian saya nggak dikasih juga gimana. Nah, lanjut ke sini. Ini getaran paksa. Ingat nih, ada gaya ganggu. Nah, DBB-nya langsung aja ya. Cepat. Nih gini, saya putar ke atas. Ini karena gini gayanya ya, jadi saya nganggapnya ke situ berputarnya. Ingat, kalau udah dibikin DBB nih, udah bikin ini, kan lengkapin ya titiknya, titik penting. Terus jangan bikin beban dulu ya, jangan mendefinisikan beban, tapi bikin dulu ini nih, tetanya ini nih. Ini informasi ini tuh, bahwa saya tuh rotasikan dia ke situ. Nah ini penting nih. Awalnya kan teta, nah langsung aja dihafal. Kalau muncul pindah sudut nih, pasti muncul juga kecepatan sudut. Muncul juga percepatan sudut. Idealnya gitu ya. Tapi terjadi apa enggak nggak tahu. Pokoknya ini dihafal aja. Getaran begitu. Sama kayak perpindahan linear, udah ada X, pasti ada X dot kan. X double dot, itu dihafal. Nah, terus udah gini, baru definisikan bebannya. Kan ini ke sini ya. Berarti diganggu pegas. Jadi gini, ingat kan itu berarti titik ini diganggu pegas, yang ini peredamnya narik ya. Iya, ini kan. Tuh. Nah, ini tetap gaya ganggunya. Nah, menurut saya yang relatif sulit itu ini nih, JOJG ini. Kalau ini lumayan lah ya, udah paham ya. Nah, yang ini baca soal ya, JO apa JG. Pokoknya ada dua ya, ada J. Oh gini, ada JG. Kalau JG itu memanage rotasi massa terhadap pusat massanya itu sendiri. Istilahnya begini nih. Ini misalnya titik G itu massa. Terus berputar nih jadi gini. Nah, itu tuh mengalami JG gitu. Nah, gini. Terhadap pusat massa, ingat. JG itu. Paham nggak ini? Ini penting nih. Berarti bang kalau nggak Kalau ada pusat batang gravitasinya bukan JG. gimana? Jadi kalau misalnya nggak ada titik gravitasi itu bukan JG. Kalau nggak ada gravitasi, bukan gini. Nah, gimana ya biar ngerti? Gini, kan ini batang kan berputar ya. Dia punya pusat massa. Ingat kalau massa berputar, pusat massanya jangan nggak di sini ya. Anggaplah di sini. Nah, karena ini berputar, ingat ada hambatan rotasi. Karena massanya berputar. Jadi ada hambatan rotasi akibat massa berputar. Nah, misalnya titik G. Nah, kalau diketahuinya JG, ya tulis aja ada JG gini ya. Kalau diketahuinya di soal. Biasanya di soal itu ditulis JG atau momen inersia massa berputar gitu. Itu JG. Kalau dibilang momen inersia massa terhadap sumbu putar. Nah, itu JO atau JA. Tergantung ini sumbu putarnya titik apa. Kalau O, JO. Kalau A, JA. Atau gini aja. Nah, ini soalnya nih. Nah, jika momen inersia batang terhadap titik O adalah JO. Nah, tuh. Ini berarti JO. Berarti dia nggak ada JG lagi. Jadi momen inersia rotasinya udah dipantau terhadap O. Nih. Terhadap titik O adalah JO.
Jadi nggak akan ada lagi JG. Misalnya di titik G. Nah, nggak ada JG, nggak ada FT, FN juga. Nih, kan kalau misalnya tahu JG ya, misalnya momen inisial rotasinya bukan terhadap titik O. Nah, ini perhatiin, ini O, ini G nih. Kalau terhadap titik O, terhadap tumpuan, dia nggak ada JG, nggak ada FT, nggak ada FN juga. Jadi JG, FT, FN itu sama dengan JO gitulah. Ini JO nih. Ini titik O ya di kiri di tumpuan ini. Paham nggak? Jadi kalau misalnya ditahuinya JO udah langsung aja JO nih. Satu biji. Tapi kalau diketahuinya JG ribet. Cari titik masanya, langsung bikin ada FT, terus ada apa lagi? FN ya. Sama JG. Gitu loh. Atau kalau itu lihat yang soal saya sebelumnya nih. Nah, nih. Lihat, kan berotasi ke sini. FT muncul. Ingat, FT itu melawan arah putar ya. Kalau putar ke sini, FT-nya ke sana ya. Nih, F2T nih. Ada F2N tuh. Ini kenapa saya definisikan semua, soalnya di soalnya nggak dijelas ya, nggak diketahui tuh. Ini taunya JG atau JO. Biasanya kalau nggak diketahui gitu, pasti taunya JG ya. Mau nggak mau. Mana sih? Nah, kan ini cuma tahu massa tuh K, C, jarak ya. Tuh nggak ada diketahui momen inisial rotasi. Harusnya ada. Kenapa kan ini kan kita bicara sistemnya berotasi. Pasti ada hambatan um, rotasi. Ingat ya, ada hambatan linear. Ada hambatan inersial linear, ada hambatan inersial rotasi. Kalau hambatan inersial linear kayak gini, simbolnya putus-putus tapi linear. Kalau hambatan inersial rotasi gini, tergantung arah aksi putarnya ya. Itu kan ya. Kayak ini ke sana karena aksinya berputar searah jarum jam. Jadi JG-nya tuh berlawanan arah jarum jam. Hambatan inersia aja ini, hambatan inersia rotasi. Kalau ini hambatan inersia linear nih. Coba gimana? Itu emang lumayan pusing, cuman bisa lah ngerti lama-lama ya. Bukan gravitasi ya tadi yang nanya. Pokoknya simpel aja, misalnya ditulis JO atau momen inersia massa, kayak yang tadi mana? Nih, jika momen inersia batang terhadap titik O tuh. Tuh, ini udah diketahui nih terhadap O, enak nih, berarti JO pasti nih. Atau coba model yang lain ya, bentar. Nah, yang ini. Ini harus pintar-pintar ngebaca ininya sih. Ini JG atau JO gitu kan. Nih, kalau yang ini. Momen inersia massa batang dengan massa M dan panjang L terhadap pusat massa. Nah, lihat pusat massa. Berarti JG. Coba nangkep nggak? Kayak yang tadi saya bilang nih, kalau ini nih massa nih, itu titik G itu. Diputar jadi gini. Kan gini asalnya. Terus diputar gini. Misalnya itu kan momen inersia terhadap pusat massa. Nah, titik G-nya itu. Nah, terhadap titik massanya ini JG ini. Tapi kan kita nggak tahu. Kan batang kan ke sana. Nih, misalnya. Misalnya gini nih. Gimana? Nih, pusat massa di sini. Nah, kalau misalnya momen inisial rotasi terhadap pusat massanya, berarti terhadap pusat massa ini nih yang di tengah ini JG. Tapi kalau terhadap titik O nih, yang di ujung di pangkal, itu enak udah JO. JO jadi gini. Kalau misalnya baru JG, berarti pas diputar tuh muncul FT loh. FT, FN, sama JG gitu. Ya gitu, semoga